Nah, ini. Udah, Ya. akhirnya Oke, bisa ya. bisa Iya. Pak. Ini airnya bisa Alhamdulillah juga. bisa ya akhirnya. Sambil menunggu Iya. Pak Pastor Eri Pak ya. Iya, apa sore ini sudah dikontak belum ya? Saya sudah WA beliau. Jadi gimana? Sehat Pak? Oh sehat sehat, puji Tuhan lah. Ya kan? Kayaknya tambah Kalau gemuk udah Pak ada ya. anak begitulah. Ya inilah efek dari apa PSBB. Kita PSBB kalau ya. apa menurut Pak Anies PSBB itu apa? Pembatasan skala ya. Apa kepanjangannya PSBB itu? Pembatasan skala besar Pak. Sosial. Iya ya, pembatasan sosial berskala Sosial, besar ya gitu kan. berskala besar ya. Ya, tapi ada arti lain dari PSBB juga, yaitu pelebaran seluruh bagian badan begitu ya. Pelebaran, pelebaran seluruh bagian badan. Pelebaran seluruh bagian badan ya, itulah Oke deh. gitu kan. Sambil Yang nunggu penting Pastor Eri, kita iya iya. ngobrol-ngobrol sebentar, sedikit tentang pelayanan online. Karena selain saya tahu Bapak selain manajer di Yayasan Jangkar Kehidupan, Bapak juga seorang Iya, wakil gembala di gereja GKI Bukit GKRI Hermon, GKRI iya GKRI GKRI Hermon, Pak ya. Gunung Hermon. Gunung Gunung Hermon. Hermon Gunung iya Hermon. betul. Jadi eh, selama kurang lebih 3 bulan Pak ya, 3 bulan tidak bisa beribadah, pastinya Betul betul. pelayanannya adalah pelayanan online gitu ya. Iya betul betul. Nah, kan banyak nih sekarang Pak dalam pelayanan online ini eh, jemaat itu berbagai latar belakang gitu. Iya Karena iya. kebetulan Bapak itu gerejanya berdomisili di daerah eh, Cibinong, Pak ya. Iya, Cimanggis, Cimanggis, Cisalak, Cimanggis. Cimanggis. Artinya Iya. kalau daerah-daerah Cimanggis secara jaringan itu saya pikir masih oke ya, Pak. Tapi kan pastinya nggak semua jemaat Bapak itu bisa menikmati pelayanan online yang dibuat oleh gereja Bapak sendiri gitu ya. Iya, Pasti betul, karena betul. melihat latar belakang jemaat yang Bapak layani. Nah, menurut Bapak, tapi sebelum Bapak jawab itu, saya pikir Bapak bisa jelaskan ke kita gitu ya, ke pemirsa juga yang sedang nonton, eh, apa sih tanggapan Bapak tentang pelayanan online, ibadah online, apalagi hari-hari ini belakangan ini kan ibadah online, oke. Perjamuan kudus online. Nanti kira-kira ketika nanti ada orang mau diberkati, terus pengantinnya bilang, Pak Pendeta, gitu ya. Boleh nggak layani saya? Tapi online aja Pak Pendeta, gitu ya. Jadi pas seperti ini diberkati dari sini, gitu. Iya, Gimana, iya, gimana iya, tanggapan iya. Bapak itu? Terus ada nggak landasan-landasan Alkitabianya gitu? Oh, gitu ya. Iya, terima kasih ya udah ngajak saya bergabung nih dalam apa diskusi malam ini tentang pelayanan online ya gitu. Apalagi kita menghadapi situasi yang bisa dibilang cukup sulit oleh karena virus corona ini. Jadi hmm, memang kalau menurut saya sih pada akhirnya memang menurut saya gereja atau orang Kristen itu dia harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan segala situasi, ya kan? Saya percaya bahwa ketika gereja gagal beradaptasi dengan situasi yang ada di sekitarnya, maka gereja itu akan sulit untuk bisa bertahan atau bahkan bertumbuh. Gitu. Jadi itu saya rasa sebuah sikap yang memang harus kita apa ya istilahnya pegang gitu bahwa saya harus beradaptasi dengan segala situasi gitu. Ya memang saya melihat di dalam beberapa bulan ini ya ada berbagai macam respon tanggapan gitu baik gereja-gereja ataupun orang Kristen tentang pelayanan online ini begitu. Iya. Ada yang memang setuju, ada yang juga tidak setuju dengan berbagai macam pertimbangan. Ya tentu kita harus menghormati itulah, menghargai setiap pandangan itu. Nah, lalu dari saya sendiri ya, dari pengalaman saya pribadi begitu kan,
sebetulnya kan ibadah online ini atau pelayanan online ini bukan sesuatu hal yang baru, sudah Iya. lama gitu. Bisa dibilang mungkin gereja-gereja yang memang hmm, gereja yang cukup besar, yang memang punya fasilitas yang cukup mumpuni, itu sebetulnya sudah lama melakukan ibadah online ini seperti itu. Mm-mm. Nah, mungkin di beberapa gereja tertentu mereka belum terbiasa, belum apa ya, familiar dengan Iya. pelayanan online seperti ini. Jadi begitu ada peraturan tentang pelayanan online atau ibadah online seperti itu mungkin membuat mereka nampaknya belum siap gitu. Dan Mm-mm. itu hal yang saya alami sendiri gitu ya, hal yang saya alami sendiri bahwa selama ini kami belum melakukan ibadah online, belum ada pelayanan online seperti itu. Tapi begitu keluar peraturan dari pemerintah gitu kan, bahwa kita belum bisa ibadah secara fisik begitu, lalu apa yang kita buat? Nah, sementara kita melihat bahwa kita belum punya fasilitas yang mumpuni seperti Betul. gereja-gereja yang lain begitu kan, belum ada sumber daya manusia yang mampu mungkin membuat video merekam atau yang lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa dibilang kita sempat beberapa awal minggu itu ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, tapi itu juga yang menjadi dorongan buat saya gitu, bahwa buat saya secara pribadi bahwa ya kalau gereja tidak beradaptasi, kalau saya tidak beradaptasi, saya tidak akan bisa bertahan, saya tidak akan bisa maju pelayanan saya Iya. seperti itu. Nah, jadi sementara COVID ini kan dia terus apa istilahnya bertumbuh gitu kan, bertambah jumlah pasiennya gitu. Ya akhirnya itu memacu saya untuk berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat Mm-mm. gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir keras, saya belajar gitu, saya belajar bagaimana cara membuat ibadah online gitu kan. Melakukan apa, menggunakan Zoom gitu dan yang lain sebagainya. Jadi saya lihat gereja-gereja lain menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Nah itu saya coba saya pelajari gitu. Mm-mm. Nah, tetapi tantangannya nggak hanya sampai di situ. Lalu sekarang Betul. bagaimana menolong jemaat juga untuk bisa berpartisipasi Nah, itu begitu. dia, itu dia. Nah itu jadi salah satu tantangan juga. Nah mungkin buat generasi milenial yang udah terbiasa apa ya, Pakai gadget, menggunakan Pak. HP, ya, pakai gadget gitu kan, anak-anak muda itu mereka ya bisa begitu. Nah, Betul. tapi salah satu tantangan dari jemaat yang saya layani juga, ini mereka rata-rata pada lansia seperti itu, pada Iya. orang-orang yang sudah tua begitu kan, yang tidak terbiasa dengan gadget, dan ini nggak mudah gitu, itu nggak mudah Mm-mm. gitu kan. Jadi, nah itulah. Jadi saya bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman anak muda, gimana kita bisa memfasilitasi ibadah online ini gitu. Nah, Mm-mm. itu yang kami coba lakukan. Akhirnya ya kami bekerja sama gitu kan, mendorong jemaat untuk menggunakan Zoom, bagaimana Iya. terus juga untuk apa, hmm, berpartisipasi dalam ibadah. Dan itu nggak gampang, awal-awalnya nggak gampang. Ya Betul. masalahin koneksi internet dan segala macamnya begitu Iya, kan. iya, iya. Ya, tapi perlahan-lahan kita bisa, dari minggu ke minggu kita semakin beradaptasi, ya kita semakin mampu gitu untuk bisa Mm-mm. beribadah online gitu. Nah, Betul. tapi kalau saya mau jujur ya kan, memang hmm, lebih enak dan lebih mudah menolong kita untuk lebih fokus dalam ibadah ketika memang kita bisa beribadah secara langsung di tempat begitu ya kan, Oh. karena buat saya sih memang gereja itu ya pada prinsipnya memang kita pelayanan online atau ibadah online itu buat saya sih sah-sah saja gitu, oke-oke saja. Iya. Tapi itu tetap tidak bisa menggantikan ibadah, apa ya, ibadah yang memang membutuhkan kehadiran secara fisik. Jadi buat saya sih Hmm. ibadah online ini atau pelayanan online ini ya itu sifatnya dia sementara dan dia Sementara. pendukung pelayanan Betul. secara fisik begitu. Tapi Jadi kan kalau saya sih realitanya, Pak, realitanya bahwa sampai saat ini kita belum tahu gitu, karena melihat kondisi bangsa dan negara kita ini menghadapi wabah yang saat ini terjadi gitu, dan bisa hmm, kemungkinan beberapa gereja memang setahu saya sudah mulai membuka gitu dengan berbagai cara mereka mengizinkan terjadi
dimulai ibadah di gereja mereka masing-masing. Dalam hal ini Iya, gereja iya, bukan fisik tapi gedung gitu ya, bukan tubuh tapi gedung. iya. Jadi dengan disiasatin, dibagi beberapa kali ibadah gitu kan. Tapi ada banyak jemaat juga yang akhirnya jadi takut datang ke gereja gitu. Jadi mereka memilih untuk ikut ibadah online aja. Tapi Mm, mm, ada mm. yang memang asli masa bodoh gitu kan. Mm, mm, mm. Akhirnya dia nggak beribadah, dia nggak terlayani karena satu masa bodoh, kedua bisa jadi karena memang dia nggak punya maaf kata nih, nggak punya materi untuk membeli kuota, atau memang dia nggak punya Mm, handphone mm, mm, Android. mm. Nah itu gimana? Ada Mm, nggak mm, kira-kira mm, mm. Bapak temukan di jemaat Bapak gitu, atau yang lagi curhat sama Bapak? Kalau saya pribadi kok tadi yang ngobrol ada satu Bapak, dia bilang, bagaimana mungkin kami bisa bikin ibadah online? Mm, Sementara mm. sinyal pun susah, terus jemaat pun Betul, ya untuk makan pun susah gitu. Gimana kira-kira? Ada nggak betul. pengalaman Bapak seperti itu? Ya, saya sih juga cukup banyak mendengar ya gitu ya. Jadi itulah tadi memang pelayanan online ini menurut saya memang tidak bisa sepenuhnya dilakukan juga oleh semua gereja gitu kan. Mm-mm. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa misi Allah itu harus terus berjalan gitu kan. Betul, Jadi pelayanan kita kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita itu harus berjalan gitu. betul. Jadi misi harus tetap berjalan, kita harus adaptif, kita harus mampu berpikir dan mengatur pelayanan yang kontekstual gitu dengan Mm-mm. segala kemampuan kita, keberadaan kita, dengan fasilitas yang kita punya gitu. Nah, memang bagi ya ini salah satu tantangan yang memang saya juga cukup dengar gitu dari teman-teman yang khususnya di gereja yang ada di desa-desa atau di pedalaman begitu ya. Ya, Dan mereka memang tidak punya apa ya kuota internet gitu ya kan untuk bisa beli apa fasilitas yang mumpuni unik. untuk melakukan ibadah online gitu. Tapi ya saya melihat juga dan mendengar dari teman-teman di gereja yang ada di desa-desa yang mereka akhirnya tetap mereka melakukan ibadah di tempat di gereja gitu. Mm-mm. Namun dengan melakukan ya menaati protokol kesehatan yang sudah Ternyata. diatur oleh pemerintah begitu. Nah, tetapi ya saya merasa bahwa tetap harus ada sikap yang bijak gitu dari setiap gereja yang melakukan. Nah, contoh lainnya memang misalnya ada di gereja yang memang saya lihat itu di desa memang di desa tapi dia punya jumlah jemaat yang besar begitu. Mm-mm. Nah itu saya melihat waktu di fotonya itu, aduh itu cukup berbahaya juga dalam satu ruangan itu banyak yang ada di dalam ruangan walaupun itu jaraknya sudah cukup jauh gitu ya, Iya, iya. gitu jaraknya udah duduknya jauh gitu kan dan ya mereka coba ikutin protokolnya gitu. Tapi yang saya tahu bahwa itu rentan begitu. Kalau dalam satu ruangan itu bisa banyak Banyak jumlah orang. orang dan terus juga apa dilakukan dalam waktu yang lama gitu kan Mm-mm. itu berbahaya gitu kan. Jadi ya kita harus bijak apakah itu mungkin nanti waktu ibadahnya sesi ibadahnya itu dibagi berapa kali begitu kan. Iya. Nanti jumlah orangnya dibatasi. Mungkin saya bisa sharingkan saya dengar nih dari teman saya juga ya di sebuah desa juga. Nah, Kang Gembala ini dia mengatur, dia memberikan pengumuman juga di Facebook ya kan. Bagi jemaat yang biasanya selama ini duduknya di sebelah kanan, bisa datang jam ibadah Iya, pertama jam iya, iya. ketujuh. Ya kan? Lalu yang biasanya ibadahnya duduknya di sebelah kiri, nah itu bisa jam segini ibadahnya. Jadi kan biasanya kan gitu kan kalau kita ibadah itu udah ada tempat langganan gitu kan Tempat-tempatnya ya. gitu. Kayak udah Tempat kursi, langganan gitu. kursi itu udah Nah, jadi kerajaannya dia gitu kan, nggak bisa dipindah kerajaannya dia gitu. gitu, nggak boleh diganggu. Jadi dia udah tahu, jadi jemaat udah tahu begitu dengar pengumuman. Oh iya, selama ini saya duduk di kanan, berarti saya datang di jam segini. Nah, itu Iya. menurut saya itu salah satu contoh yang baik untuk bisa ditiru gitu. Nah, Iya. tapi memang saya melihat juga ada dilema pastoral juga akhirnya kan, dilema Mm. pastoral ada dalam tugas tanggung jawab pastoral apa para pendeta-pendeta gitu, hamba-hamba Tuhan gitu bagaimana mereka melakukan tugas pastoral ya kan melakukan pelayanan kunjungan pun itu kan juga sulit gitu kan Betul. ya.
ya dua kemungkinan sih. Kita yang mengunjungi pun takut, yang dikunjungin pun juga bisa takut Takut. kan begitu. Jadi Gitu. serba takut Ya, gitu, Pak. iya gitu. Jadi at least kita memang bisa berusaha memang ya komunikasi apakah lewat ya SMS, WA begitu kan. Ya kalaupun ya kita kunjungan ya seperti yang pernah kita lakukan sih ya gitu, yang saya Iya, pribadi lakukan ke beberapa tempat ya tetap kita berusaha bijak gitu, ya duduknya ya agak jauhan lah gitu kan, betul. ya nggak perlu kita salaman jabatan tangan gitu kan. Jadi kalau kunjungan gitu ya kita bawa hand sanitizer gitu kan, jadi sebelum masuk kita hmm, cuci tangan kita gitu. Betul. Nah gitu, jadi saya rasa itu sebuah sikap yang baik juga gitu. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya kita harus apa ya, tetap pada prinsip bahwa pelayanan harus tetap berjalan, Jalan. ya kan, misi Allah harus tetap berjalan. Dan yang kedua bahwa kita memang harus adaptif gitu, ya kan, kita harus adaptif. Kalau gereja tidak adaptif, kalau hamba-hamba Tuhan tidak adaptif, dia tidak akan bisa maju dalam pelayanannya gitu. Nah, Dan yang ketiga memang kita juga harus kontekstual gitu kan, bagaimana kita menempatkan diri ya ya, kan dalam keberadaan di mana kita berada gitu. Kalau memang kita tidak punya fasilitas yang memang mumpuni untuk melakukan ibadah online, ya berpikirlah secara kreatif gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah memang ya ada juga yang saya dengar mereka akhirnya yang saya lihat ya, saya mengamati teman-teman gereja yang di desa ya, mereka ya pendetanya itu luar biasa menurut saya melakukan ibadah ke rumah-rumah. betul, betul. Saya juga dengar Betul. seperti itu. Ada satu Iya. pendeta yang pernah kita kunjungi juga, saya kunjungi, dia pergi Iya. melayani ke rumah-rumah, gitu. Karena memang Betul. pemerintah mereka nggak mengizinkan sampai saat ini Nggak untuk mengizinkan. melakukan Gitu. ibadah di sana, gitu. Iya Nah, gitu. itu Dan sih, itu pun waktunya dipersingkat gitu ya. iya dipersingkat. Dan saya senang bagaimana memang gereja harus eh, beradaptasi dengan kondisi itu, saya Betul. senang, kemudian berkontekstual. Tapi permasalahannya khususnya nanti untuk generasi muda saat ini, bagaimana kita tahu sebelum ada wabah melanda bangsa kita pun pemuda dalam sebagian besar itu malas ke gereja, gitu kan. Uh, Ditambah lagi dengan ibadah online, ya bisa saja nanti pemuda lebih suka dengan ibadah online ketika ibadah yang biasa sudah dilakukan. Itu Iya, kira-kira ada iya. nggak apa ya, semacam strategi dari Pak Baja sendiri untuk membuat supaya ini nanti ketika ibadah sudah mulai, ibadah online, pastinya saya yakin ibadah online akan tetap terus berjalan, tapi ibadah biasa juga berjalan, tapi bagaimana menggiring jemaat yang muda-muda ini untuk tetap mau datang ke gereja, gitu. Ya, kalau menurut saya itu sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan menantang juga ya, gitu ya. Bagaimana kita bisa menggait kaum muda gitu. Dan memang saya merasa ada tantangannya. Jadi kalau ya ada perbedaan menurut saya ya antara menonton ibadah online dengan beribadah online, itu Nah, berbeda. gimana? Menarik Menonton ini, Pak. menonton ibadah online itu berbeda dengan ibadah online gitu. Ya kan? Jadi itu salah satu kekhawatiran saya juga sih ya. Jadi dan itu menjadi satu tantangan dari gereja-gereja gitu kan. Iya. Kalau sudah berpegangan dengan gadget terus kita nonton live streaming, ya kan kadang-kadang ada notif kan, WA gitu kan, email atau apa, aduh itu menurut saya itu sangat sulit sekali gitu. Itu tantangannya yang memang harus kita hadapi gitu. Iya. Ya, jadi hmm, kembali memang saya pernah dengar-dengar ya, dan saya belum selesai membaca sih tentang spiritualitas spiritual gitu, spiritualitas online begitu. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa itu Allah pun bisa hadir dalam dimensi Betul, yang virtual seperti itu. betul.
Karena Dan salah ini satu memang sifat Allah kan maha hadir, Pak. betul, maaf hadir. Dan ini salah satu tantangan kita bahwa dalam inilah yang katakan bahwa pentingnya pemuridan gitu kepada Oh, anak-anak muda. Jadi kebanyakan mungkin kita gereja-gereja itu atau bahkan mungkin kita hamba-hamba Tuhan dan dalam pengamatan saya kita fokus bagaimana untuk menghadirkan mereka dalam gereja gitu. hmm, Seolah-olah mereka harus hadir dalam gereja supaya mereka bisa jadi murid Kristus gitu yang bisa bertumbuh. Nah, kita harus mengubah paradigma berpikir bahwa gedung gereja bukan menjadi satu-satunya tempat buat orang Kristen itu bisa bertumbuh gitu. Jadi dalam proses pemuridan itu kan kita kan bisa lihat itu Yesus bagaimana dia dalam proses pemuridan itu dia tidak lakukan di satu tempat betul, saja gitu kan, betul, atau dia terpaku pada satu tempat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada disitulah dia memuridkan orang-orang gitu. betul. Nah jadi pendekatan kita memang apalagi anak-anak muda itu sangat membutuhkan yang namanya apa ya sebuah hubungan Hmm, karena dia kalaupun dia datang beribadah ke gereja itu dia apa yang bisa saya dapat gitu ya, nah, makanya mungkin bisa banyak juga orang-orang nggak datang ke gereja hadir secara fisik karena dia tidak mendapatkan apa yang dia cari yang bisa seperti itu kan. iya, Nah jadi makanya menurut saya tuh memang dari sini gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan itu harus memikirkan sebuah pendekatan pemuridan yang memang menekankan kepada sebuah hubungan gitu ya, sebuah hubungan yang bukan hanya memikirkan bagaimana orang-orang Kristen itu melakukan praktek-praktek keagamaan ibadah, gitu. Nah, itu betul, kan ibadah online atau apa itu hanya praktek, sebuah praktek-praktek keagamaan kita. iya. Tapi bagaimana kita menuntun setiap orang yang kita layani itu mereka punya hubungan pribadi dengan Kristus seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu yang menurut Jadi saya sih intinya untuk menggait generasi muda ini dari Bapak sendiri bahwa bagaimana kita pendekatan untuk menjadikan anak-anak muda itu murid Kristus gitu. iya Jadi ya, jadi bukan bukan sekedar hanya untuk membuat mereka datang ke gereja, tapi bagaimana iya kita iya iya memuridkan mereka sehingga kalau yang saya tangkap sehingga ketika nanti ada ibadah online, nggak ada ibadah online, mereka tetap punya komunitas sendiri untuk bertemu dengan betul Tuhan. Gitu. betul. Gitu. Memang yang menurut saya sih yang paling susah sih bagaimana membangkitkan atau memunculkan rasa haus dan lapar akan Tuhan Mm. itu dalam diri mereka, ya kan? Karena kalau menurut saya kalau rasa lapar dan haus akan firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati mereka, ya justru mereka akan kreatif gitu loh. Wah kalau saya nggak bisa datang ibadah ke gereja ya udah, saya akan lakukan bagaimana caranya supaya saya bisa bersekutu dengan Tuhan gitu. Jadi Betul. orang yang lapar dan akan firman Tuhan justru dia akan tetap bersemangat gitu kan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan apapun situasinya yang mereka hadapi gitu. Dan ada Iya, juga bagi saya pribadi ada juga bagi saya gini di saat ibadah online ini berjalan disinilah sebenarnya waktunya kita keluarga membawa keluarga itu sama Tuhan. Artinya kan betul, jelas kok seperti Yosua bilang aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya kepala betul, keluarga lah yang harus membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Dan ini saatnya betul sekali. saya pikir bagi semua keluarga, semua jemaat yang pusing dengan ibadah online, ini saatnya mereka bikin ibadah sendiri di rumah. Gitu juga. Mesbah keluarga, betul. Mesbah Saya setuju sekali keluarga. dengan itu. Saya setuju sekali dengan itu karena menurut saya juga bahwa instansi keluarga justru lebih dulu ada daripada gereja. Iya, Ya enggak? karena itu Betul kan kan? yang pertama sekali dibangun Yang oleh pertama Tuhan. dibentuk. Yang Ya, juga yang yang pertama kali pertama. dibentuk. Nah, Jadi nah, justru sebetulnya menurut saya ya justru dimulai dari lembaga terkecil dari gereja lah, dari keluarga lah di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama. Gitulah betul. kalau kalau pemikiran saya seperti itulah. Nah, Gitu. jadi memang
ini saatnya sebenarnya bagaimana orang-orang Kristen itu melakukan hubungan yang intim, melakukan ibadah keluarga. Jadi dimulai lagi dari skop keluarga, dikembalikan ke awal bahwa gereja itu dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Dan saatnya jemaat juga jangan tergantung lagi semua ujung-ujung ke gereja, ujung-ujung pendeta gitu kan. Nah ini saatnya bahwa kepala keluarga, istri, anak-anak juga sebenarnya bisa melayani sama-sama gitu kan. Kan Iya, enak iya, bisa, seperti bisa. ada beberapa teman yang saya lihat mereka satu keluarga, kemudian bapaknya pemberita firman, ibunya jadi worship leader, anaknya pembawa kantong persembahan gitu kan. Nah, itu cocok tuh gitu ya. Tapi Betul, betul, eh, betul. saya pikir Ada seksi konsumsinya juga ya. ada seksi konsumsi gitu kan. Perjamuan kasih biasanya kan begitu. Berjauhan kasih. Jadi nggak melulu lagi berharap bahwa waduh kuota internet saya habis nih gitu kan. Walaupun memang itu penting gitu. Suara gembala itu penting didengarkan oleh Sangat penting. domba-dombanya gitu. Tapi jangan sampai pusing lagi dengan itu gitu kan. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Baja, gimana nih kalau misalkan nanti nih ya, ini masih andai-andai saja gitu kan. Kan Iya, iya. kita lihat bahwa sekarang itu ibadah online itu dalam ibadah itu kan ada persembahan gitu ya. Ada pujian, ada perjamuan kudus gitu kan. Nah, perjamuan kudus sendiri dibikin online. Ya bagi saya sah-sah aja. Yang jadi pertanyaan yang merepotkan itu ketika nanti ada sepasang kekasih minta dinikahkan online gitu kan. Itu gimana gimana Pak? Tanggapan Bapak sebagai pendeta Wah, muda itu gitu kan. itu kalau menurut saya sih apa sih ya, masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya, tapi itu menarik sekali memang untuk diteliti dikaji gitu. Dan memang saya melihat juga ya beberapa teman-teman yang ada yang rencana menikah tapi akhirnya ya ditunda, diundur begitu Iya, kan. Ya, itu sebuah keputusan yang bijak juga gitu. Tapi ada juga yang memang saya lihat ada juga yang menikah gitu. betul. Tidak secara online, secara fisik gitu. Oh, Tapi secara fisik tamu-tamu gitu. undangan, iya. Tapi tamu-tamu undangannya bisa lihat lewat aplikasi ya, seperti ini live Iya, streaming atau lewat benar. Zoom begitu kan para Iya, iya. undangannya gitu. Baru Tapi resepsinya di rumah masing-masing gitu. tapi Jadi mempelainya makanya tetap datang ke ah, tetap datang, tetap tetap datang. datang Dan ya. Artinya baru berapa hari yang lalu saya juga lihat ya kan ada memang sebuah gereja yang memang melakukan pemberkatan gitu kan. Ya hmm, itu tetap dilakukan secara di tempat begitu ya kan. Jadi kemudian ya diikuti protokol kesehatan yang pendetanya pakai face shield gitu kan, hmm, pakai masker gitu, dan jumlah iya, yang hadir juga cuma beberapa orang begitu. Dan mungkin ya kalau saya lihat sih apa ya, sebelum mereka masuk ke gedung ya mereka melakukan protokol apa ya, kebersihan itu ya, hand sanitizer apa, sehingga ya saya lihat sih mereka pasti ada sentuhan gitu, apalagi antara orang tua dengan anak gitu ya, iya. mereka tetap menyentuh gitu, sungkeman kan begitu. Nah, Tapi jangan sampai kan sungkeman kalau sama. saya itu kalau pertanyaan ya tadi kan, kalau tadi misalnya pernikahan online gitu ya, Hmm, kalau saya sih lebih menyarankan ya itu sebaiknya dua kemungkinan, apakah ditunda begitu, ditunda hmm, sampai waktu yang memungkinkan gitu. Nah, yang kedua memang sebaiknya digunakan, dilakukan di gereja atau di sebuah gedung atau bahkan di rumah pun tidak apa-apa, hmm, didatangi oleh keluarga inti saja dan hamba Tuhan yang melakukan pemberkatan. Karena menurut saya dalam pernikahan itu memerlukan kehadiran. Yang pertama kan itu kan, kalau pernikahan itu kan biasanya kita mengucapkan janji gitu, itu betul. kepada gereja, kepada Pada Tuhan, pasangan gitu kan, hmm, kepada Tuhan, kepada kepada keluarga, jemaat. kepada jemaat. Jadi menurut saya unsur-unsur ini harus ada dalam sakramen pernikahan gitu kan. Sehingga Ya. jadi itu kalau saya sarankan kalau pernikahan menurut saya lebih baik secara fisik betul, tapi Hmm, dengan mengikuti protokol kesehatan-kesehatan yang memang sudah diajarkan seperti itu. betul, betul. Iya. Oh, jadi gitu ya, Pak.
memang ini sedikit guyon sebenarnya. Saya bilang kemarin sama istri gitu ya, setelah pandemi ini kan saya bilang, coba ya kita belum nikah gitu, masih pacaran. Hmm, hmm. Ada pandemi kayak gini kan enak, biayanya ringan gitu kan, nggak terlalu banyak gitu. Jadi cuma Hmm, diberkati di hmm. gereja, nggak perlu resepsi gitu kan. Jadi punya Iya, ya, lebih hemat gitu kan? lebih hemat gitu. Dia Lebih bilang, hemat kan? dia dia bilang ah kawin nih katanya. Dan juga beberapa teman juga akhirnya memang ada beberapa teman yang tadinya mau menikah di bulan 5 kemarin akhirnya diundur Hmm, gitu ya. Ada hmm, juga hmm, hmm. teman yang berpikir-pikir gimana kalau nggak selesai-selesai nih nggak nikah-nikah dong gitu kan. Ya saya bilang Ya, apalagi kalau menurut saya sih ya mungkin resepsi pernikahannya mungkin bisa pemberkatan nikahnya bisa diundur, tapi cintanya jangan mundur lah gitu loh ya. bisa Komitmennya jadi jangan mundur gitu ya. eh, pemberkatan nikah boleh mundur tapi komitmen jangan mundur gitu ya. Cintanya Iya tetap gitu. tetap enggak, cintanya tetap maju gitu ya. Jangan Ya sampai itu kan mundur. masalah waktu aja lah, kalau Masalah waktu istilahnya ya. apa, pakai bahasa rohani ya waktu Tuhan yang terbaik kan gitu kan. Iya ya. Karena memang gini, Pak, yang jadi persoalan itu ketika seperti saya anak perantau ke Jakarta gitu ya. Pengennya kalau yang merantau ini dapatnya lagi perantau, pengennya nikah di kampung gitu. Jadi kalau mau nikah di sini kan agak agak kurang abdol gitu kan karena harus mendatangkan orang Iya, tua iya. dari kampung. Jadi itu yang jadi permasalahan saat ini sih ya di tengah-tengah pandemi. Tapi uh, bagi saya sangat menarik malam ini ya walaupun tadi sempat nggak bisa masuk gitu. Terus Iya. ternyata mungkin karena satu dan lain hal Pastor Eri juga nggak bisa bergabung dengan kita. Mungkin di lain Iya, iya. kali, di lain hari kita bisa bergabung. Tapi terima kasih Pak Pendeta Adrian Baja Tarigan gitu ya selaku manajer Iya, iya. saya juga gitu ya di Yayasan Jangkar Kehidupan dan juga beliau juga wakil gembala di GKRI Bukit Hermon ya Gunung Hermon Gunung Pak ya Hermon. Gunung Iya, iya. Hermon. Jadi teman-teman yang ada di daerah Cimanggis bingung mau beribadah di mana ya boleh sekali-sekali beribadah di tempatnya Pak Pendeta Adrian Baja Tarigan di GKRI Gunung Hermon Cimanggis gitu ya. Dan teman-teman juga kalau mau ada yang bertanya, boleh bertanya di kolom komentar sebelum kami sebelum kami tutup. Sebelum nanti saya minta Pak Baja tutup dalam doa gitu ya. Ada satu Iya, pertanyaan iya. lagi. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari saya gitu ya. Yang Bapak belum jawab sebenarnya. Kalau Yang mana misalkan nih tuh? Pak, tadi belum jawab yaitu kalau ada jemaat Pak nggak punya duit gitu. Selama 3 bulan ini nggak pernah ikut ibadah online. Kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan, Pak? Karena ini kan jiwa juga. Ya, eh, kembali di situ memang saya lihat itu kan tanggung jawab pastoral ya dari Mm-mm. hamba-hamba Tuhannya gitu, bahwa dia memang dia harus adaptif, dia harus punya strategi yang kontekstual bagaimana supaya jemaat itu bisa terlayani dengan baik gitu ya. Kan dan saya bilang makanya tadi bahwa ini tidak bisa dilakukan di semua tempat, ibadah online itu tidak bisa dilakukan di semua tempat gitu kan. Masing-masing tempat, masing-masing gereja itu punya pergumulan sendiri gitu. Dan ini jadi apa ya istilahnya PR memang buat hamba-hamba PR Tuhan, ya. bagaimana dia harus melihat jemaat-jemaat kan apakah terlayani atau tidak, itu harus gitu kan, karena kalau tidak melihat gitu kan ya dia nggak tahu jemaatnya bagaimana, apa yang seperti tadi itu kan mungkin ada dana sama sekali gitu kan untuk Iya, siapa beli kuota atau apa ya kan. iya, iya. Ya, harus dilihat dulu gitu kan apa memang masalahnya dia ada HP tapi nggak punya kuota, atau memang nggak ada Dua-duanya. HP sama sekali, Dua-duanya, Pak. Nggak ada handphone, nggak ada nggak punya kuota HP gitu. juga. Iya, maksudnya itu yang saya bilang tadi. Memang karena ya kemungkinan besar kalau handphone saya yakin kalau di kota saya yakin 99% orang kota punya handphone gitu ya. Yang Iya, jadi kendala kan adalah eh, dia nggak punya kuota.
gitu. Karena kita tahu sendiri akibat pandemi ini banyak juga jemaat yang kehilangan pekerjaan Iya, gitu. iya. Jadi ini juga Nah, nanti itu makanya saya melihat sih memang ya satu hal ya, gereja itu kan harus dilihat juga sebagai sebuah persekutuan yang saling menolong. Kan gereja mula-mula seperti itu kan. betul. Gitu. Mereka diberkati oleh Tuhan, lalu ya mereka memperhatikan saudara-saudara seiman mereka dan bahkan membantu pemenuhan kebutuhan mereka gitu. Jadi sekali lagi ini penting peranan hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan yang memang untuk dia melihat jemaat, dia turunlah ke bawah gitulah istilahnya, Betul. melihat kondisinya seperti apa, dan kalau memang itu perlu dibantu ya tunjukkanlah bahwa gereja itu ada dengan cara Iya. apa? Ya memberikan bantuan gitu. Ya kan? Mm-mm. Jadi itu salah satu bukti bahwa kalau walaupun kita belum bisa ibadah online, tapi gereja tetap ada gitu dengan Iya. memberikan bantuan supaya apa ya seperti dari kuota gitu ya. Nah itu saya rasa itu satu sebuah apa ya contoh yang baik gitu untuk bisa dilakukan Betul, betul. gitu. Jadi ya saya setuju dengan yang Bapak bilang bahwa gembala itu harus memperhatikan dombanya, gitu ya, harus melihat dombanya, bukan sekedar menyampaikan firman, tapi benar-benar benar nggak nih firman yang saya sampaikan, jemaat saya juga menerimanya dengan baik. Gitu. Jadi saya sangat setuju dan terima kasih Pak untuk bergabung, Iya gitu ya. sama-sama. Saya rindu hari Kamis Pak ya. Kamis ya. Hari Iya Kamis Kamis kita ya. akan kembali jam 1 siang kalau yang ini Pak ya. Jam satu Iya ya. siang dengan Habis tema makan siang kan supaya jangan habis ngantuk gitu ya. iyalah habis makan siang supaya jangan ngantuk. Dengan tema Hmm. yang menarik pemirsa. Temanya adalah menghakimi atau menyatakan kesalahan. Itu tema kami hari Kamis jam 1 siang bersama dengan Pak Baja, Pak Pendeta Baja Hardian Tarigan. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang saat ini menyaksikan, jangan lupa kami akan datang kembali hari Kamis jam 1 siang dengan tema menghakimi atau menyatakan kesalahan. Karena ini dua hal yang berbeda, tapi kadang-kadang karena nggak mau ditegur, dibilang menghakimi. Ya, udah tahu salah tapi dibilang itu penghakiman. Tapi ada juga karena takut dipikir penghakimi akhirnya nggak mau menyatakan kesalahan. Nah itu nanti hari Kamis akan kita temukan jawabannya bersama dengan Pak Pendeta Hadrian Bajatarigan. Jadi jangan pernah bosan-bosan bersama kami. Kami akan sebisa mungkin untuk mengangkat tema-tema yang menarik yang memang saat ini sedang diperbincangkan gitu, khususnya tema-tema Kristen dan kami menghindari perdebatan-perdebatan pastinya gitu. Dan itu saja, terima kasih sekali lagi, salam sama Ya keluarga, sama-sama. sama jagoan Sama-sama. kita Ariel, salam sama dia gitu. Udah tidur Begitu dia. udah tidur ya. Oke kalau Ya gitu sudah Pak tidur. Baja tutup dalam doa lah Pak ya. Baik, baik. Karena kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam ini kami boleh berdiskusi Tuhan, untuk kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan tetap bekerja bagi gerejamu Tuhan saat ini di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena pandemi virus corona ya Bapak, yang membuat gereja-gereja mungkin bahkan orang Kristen banyak yang bergumul bagaimana mereka boleh tetap setia melayani Tuhan, atau bahkan juga para jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam pertumbuhan rohani mereka ya Bapak. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan hikmat bagi para hamba-hambamu, bagi gerejamu Tuhan, untuk mereka boleh semakin tetap setia melayani Tuhan, mereka mampu beradaptasi, mereka mampu berpikir kontekstual dan mampu memikirkan pelayanan yang terbaik yang dapat dilakukan untuk menolong jemaat Tuhan, orang-orang yang mereka melayani untuk boleh tetap bertumbuh. Terima kasih Bapa dalam surga, yakin Tuhan bahwa Engkau akan terus memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang berjuang, bergumul untuk boleh tetap bertahan, tetap setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Pak, terima kasih, Oke, Tuhan terima kasih. memberkati. Sama-sama.
sama